sahabat guru PAUD dan Dikmas, bertemu lagi dengan saya, Evin Indarini dari TK Pelita Hati, Kota Tegal. Dalam acara Bincang Santai Guru PAUD dan Dikmas. Tema talkshow hari ini adalah berbagi praktik baik, implementasi program pelatihan mikrokredensial. Hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini adalah Ibu Kamila dari TK Pertiwi, Losari Kidul, Kabupaten Brebes. Hai sahabat guru PAUD dan Dikmas, apa kabar semuanya? Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Awal Noviana Rahmawati dari TK Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Hai sahabat guru PAUD Dikmas semuanya. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, pasti sudah penasaran. Tapi sebelum kita mengulik tema hari ini, saksikan tayangan video berikut ini. Really? Oh, I'm so happy to hear that. Of course! I'm waiting for your coming. Okay, see you tomorrow. Thank you. Let's see. Sebenarnya gaya banget aku bahasa Indonesia. Wow. Nggak apa-apa kan? Lihat nih. Kayaknya impian kita bakal terwujud. Ada beasiswa mikrokredensial dari Monash University Australia. Ikutan yuk. Aku sudah apply loh pendaftarannya. Jangan sampai telat. Yuk kita siapin berkasnya yuk. Kita ke Australia ya. Ikut ke Australia. Bu Mila dan Bu Awal, boleh nggak diceritakan apa itu program mikrokredensial? Pasti sahabat guru PAUD dan Dikmas penasaran nih. Silahkan Bu Awal apa Bu Mila? Baik, jadi begini, program mikrokredensial itu adalah suatu program pelatihan atau kursus yang diselenggarakan dalam jangka waktu pendek yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi ataupun skills kita sebagai pendidik PAUD. Dalam program ini disajikan banyak sekali tema-tema kekinian yang bisa kita pilih yang tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan skills kita dalam menyajikan pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik. Bu Awal barangkali akan menambahi. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Bu Mila, ada banyak tema yang telah disajikan untuk program mikrokredensial ini. Di antaranya ada tema literasi, kemudian numerasi, kemudian bermain di luar, kemudian atau pembelajaran di luar kelas gitu ya. Kemudian ada juga tema kerjasama sekolah dan orang tua sebagaimana yang diikuti oleh saya dan Bu Evin ya tahun kemarin. Iya. Temanya banyak sekali ya Bu Mila dan Bu Awal. Kebetulan saya dan Bu Awal teman dalam satu tema kelas gitu ya. Nah, mengapa sih mikrokredensial itu penting untuk guru PAUD? Ya, saya dulu ya Bu Evin. Silahkan. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu ibarat teko. Apa yang kita keluarkan itu tergantung isi teko kita. Jadi kalau kita mau mengajari anak-anak berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam keterampilan, maka teko kita harus penuh dulu nih dengan berbagai macam isi. Dan kita sebagai guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Mikrokredensial adalah salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diikuti oleh para guru untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai seorang guru. Karena kita ingat pesan dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Mungkin gambarannya seperti itu. Bu Mila mungkin akan menambahkan. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang diutarakan oleh rekan saya, Ibu Awal ya, bahwa kita sebagai pendidik PAUD harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang tentunya terus berubah-berubah sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, di dalam program mikrokredensial ini kan tema-temanya selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman ya, maka dari itu sangat penting sekali kita agar terus bisa mengupgrade kompetensi diri, salah satunya adalah dengan segera mengikuti program mikrokredensial yang sangat bermutu ini. Bagaimana sahabat guru PAUD dan Dikmas? Kita ulik lagi ya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Bu Awal dan Bu Mila apa itu mikrokredensial. Selanjutnya gimana Bu? Kita itu pengen tahu awal mulanya
bagaimana kita mendaftar di mikrokredensial itu? Kalau saya itu pertama kali tahu program mikrokredensial ini dari media sosial. Saya ketika itu membaca status WhatsApp dari pengawas sekolah saya bahwa telah dibuka pendaftaran mikrokredensial dan saya langsung kepo saat itu. Saya buka linknya, saya baca-baca websitenya, ternyata sangat langsung tertarik, langsung bergejolak dalam diri ini bahwa ini program yang sangat menarik sekali, saya harus mengikutinya, saya harus mempelajarinya, dan langsung tanpa pikir panjang saya langsung apply untuk mendaftar. Kalau Bu Awal bagaimana? Kurang lebih sama ya prosesnya. Selain dari broadcast yang ada di media sosial, saya juga langsung mengunjungi Instagram PAUD Dikmas, sehingga saya langsung menemukan linknya dan mempelajari apa aja sih syaratnya untuk bisa mengikuti program beasiswa mikrokredensial yang diselenggarakan oleh PAUD Dikmas. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, ternyata kepo itu membawa positif loh ya ke kita ya, benar nggak Bu Mila dan Bu Betul Awal? itu, kepo yang bermanfaat. Kepo, sahabat guru PAUD dan Dikmas juga boleh kepo sama Instagramnya guru PAUD dan Dikmas. Yuk rame-rame follow akun Instagram guru PAUD Dikmas. Lanjut nih Bu Mila dan Bu Awal. Mengapa Bu Mila dan Bu Awal tertarik untuk mengikuti program pelatihan mikrokredensial? Kalau saya terus terang yang menjadi ketertarikan utama saya dalam mengikuti program ini adalah karena adanya kerjasama dengan salah satu universitas terkemuka di dunia. Kita tahu dong bahwa Monash University ini merupakan perguruan tinggi dambaan semua orang agar bisa bersekolah di sana. Nah, karena saya sepertinya tidak mungkin nih untuk kuliah di Monash University, akhirnya saya memutuskan untuk boleh dong kalau saya merasakan rasanya bagaimana sih belajar bersama dosen-dosen Monash University yang sangat bermutu itu, yang sangat berkualitas itu. Dan ternyata memang benar, dosen-dosen dari Monash University, kemudian ada dosen-dosen dari dalam negeri juga dalam program mikrokredensial itu, mereka sangat hebat-hebat sekali dan ilmunya itu sungguh luar biasa untuk kita pelajari bersama. Pokoknya nggak rugi banget ikut program ini. Catat sahabat guru PAUD dan Dikmas, bertemu dengan dosen-dosen luar negeri yang hebat ya Bu Mila ya. Betul. Iya. Nah kalau Bu Awal bagaimana? Prosesnya ya, kenapa saya tertarik? Saya adalah orang yang suka tantangan. Selama ini kita sering dapat image guru PAUD tuh cuma gitu-gitu aja ya. Jadi saya ingin menjadi guru PAUD yang nggak gitu-gitu aja. Begitu ada program mikrokredensial, apalagi ini adalah beasiswa, saya ingat kembali dengan mimpi-mimpi saya yang di masa lalu. Saya punya impian untuk bisa kuliah di luar negeri, tetapi ternyata sampai saat ini belum berhasil. Jadi paling tidak dapat kursus singkat dari Monash University adalah salah satu implementasi dari mimpi-mimpi saya. Karena Bung Karno pernah bilang kan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Sehingga apabila kamu jatuh, kamu tuh masih jatuh di antara bintang-bintang. Jadi meskipun nggak jadi mahasiswa regulernya Monash University, dapat short course-nya sudah lumayan lah begitu. Dan ini sangat menantang gitu kan, sangat menarik untuk saya. Jadi mewujudkan mimpi yang tertunda. Begitu Bu Evin. Luar biasa. Bagaimana sahabat guru PAUD dan Dikmas? Bu Awal dan Bu Mila punya impian yang akhirnya bisa terwujud ya untuk mengikuti pelatihan program mikrokredensial. Saya yakin teman-teman sahabat guru PAUD dan Dikmas juga punya mimpi yang sama dengan kita ya Bu Mila, Bu Awal, ingin belajar dengan dosen-dosen dari luar negeri. Tadi disebutkan bahwa Bu Mila senang sekali mengikuti program mikrokredensial ini dari Monash University. Seperti itu ya Bu Mila. Nah, pastinya ketika Bu Mila dan Bu Awal mengikuti ini perjuangannya nggak gampang gitu ya. Boleh nggak diceritakan bagaimana caranya Bu Mila dan Bu Awal itu berjuang biar bisa lulus program mikrokredensial ini? Perjuangannya tentu bukanlah suatu perjalanan yang mulus bagi saya untuk bisa lolos dalam program ini. Membutuhkan 2 kali seleksi agar saya bisa keterima.
Pada pendaftaran yang pertama, saya mendaftar program mikrokredensial yang sasarannya itu untuk guru TK, SD, dan SMP seluruh Indonesia. Saya berhasil maju sampai tahap wawancara saja. Setelah itu saya terpental. Setelah itu saya berpikir, wah saya kayaknya harus ganti strategi nih. Strateginya bagaimana? Yang pertama, saya kembali memilih program mikrokredensial yang dikhususkan hanya untuk guru PAUD saja. Kalau hanya untuk guru PAUD kan, berarti peluang kita itu kayaknya semakin terbuka lebar gitu loh, pemikiran saya. Kemudian strategi yang kedua, saya mengikuti kursus bahasa Inggris agar nanti di tes wawancara, saya bisa lebih lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penilai. Karena waktu seleksi yang pertama itu full in English, saya merasa grogi, saya merasa belum siap. Mungkin itu yang menyebabkan saya belum beruntung dalam seleksi yang pertama. Dan alhamdulillah, perjuangan saya berbuah manis. Pada seleksi yang kedua ini, saya mengambil tema outdoor learning atau pembelajaran di luar ruang kelas khusus untuk guru PAUD. Dan saya menjadi salah satu peserta program tersebut yang itu seperti merupakan hadiah anugerah banget bagi saya. Thanks God. Ya, sahabat guru PAUD dan Dikmas sudah mendengarkan ya. Tadi Bu Mila bercerita sempat terpental. Sakit nggak kalau terpental kayak gitu? Berdarah itu di sini. Oh jangan berdarah Bu Mila ya. Nah teman-teman sahabat guru PAUD Dikmas mendengarkan nih. Meskipun Bu Mila tadi itu terpental, Bu Mila masih gigih untuk melakukan pendaftaran lagi. Semangat. Bagaimana sahabat guru PAUD dan Dikmas? Pasti juga bersemangat ya nantinya untuk mendaftarkan diri di program pelatihan mikrokredensial. Apakah Bu Awal juga punya cerita tersendiri terkait perjuangan Bu Awal mengikuti program pelatihan ini? Perjuangan kayaknya berdarah-darahnya hampir sama kayak Bu Mila ya. Karena saya lolos baru di seleksi yang ketiga. Mungkin kalau evaluasi diri ya, di seleksi yang pertama saya masih kayaknya dari berkas itu belum full gitu ya. Jadi sepi aja, nggak ada kabar. Kemudian ada info lagi, saya ikut lagi yang kedua sampai tahap wawancara. Waktu itu saingannya lumayan banyak, tapi saya juga kembali lagi nggak sungguh-sungguh kali, kurang sungguh-sungguh gitu. Dan akhirnya begitu ada lagi, dan tadi main strategi juga dibutuhkan ya. Jadi akhirnya di yang seleksi yang ketiga, di pendaftaran yang ketiga, saya seriusin belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Kemudian yang menjadi tantangan lagi itu adalah di kota kecil seperti Cilacap itu tidak ada lembaga khusus yang melaksanakan tes TOEFL. Sehingga saat itu memang alhamdulillah berkah pandemi ya, banyak pelatihan yang dilakukan secara daring sehingga saya bisa mengikuti pelatihan TOEFL dan tes TOEFL secara daring, dan alhamdulillah itu diakui untuk bisa menjadi salah satu syarat dalam mengikuti seleksi beasiswa mikrokredensial ini. Dan tantangan berikutnya adalah saat membuat esai. Esai itu juga kalau nggak salah ada minimal 1000 kata, dan itu harus disampaikan dalam bahasa Inggris. Itu sungguh sebuah tantangan yang luar biasa bagi saya, dan alhamdulillah dengan banyak belajar dan membaca tentunya akhirnya perjuangan itu membuahkan hasil yang cukup manis. Luar biasa Bu Awal dan Bu Mila ya. Perjuangannya ternyata teman-teman, Bu Mila dan Bu Awal ini bukan tipe orang yang gampang menyerah, tapi selalu bersemangat. Meskipun tadi Bu Mila udah menceritakan sempat terpental, Bu Awal menceritakan belum bersungguh-sungguh, hingga akhirnya itu bersungguh-sungguh memantapkan diri, berhasil mengikuti program pelatihan mikrokredensial. Seperti itu ya Bu Mila dan Bu Awal. Iya. Nah, ketika sudah lulus dan dinyatakan sebagai peserta pelatihan program mikrokredensial, apa saja yang Bu Mila dan Bu Awal pelajari di pelatihan tersebut? Banyak sih ya, banyak banget yang dipelajari. Boleh nggak teman-teman sahabat guru PAUD Dikmas untuk diceritakan? Ya, sedikit saya yang paling berkesan bagi saya ya justru sebenarnya adalah pembelajaran
Kalau yang pembelajaran terkait dengan materi itu pasti ya, karena pembicara, narasumber yang dihadirkan itu adalah orang-orang hebat semuanya, orang-orang keren yang akhirnya membuka lagi. Kadang kita tuh sebagai diri itu tuh udah deh, ternyata ketika lolos aja langsung tantangan yang terbesar itu adalah, aku hebat banget loh bisa lolos seleksi ini. Itu yang menjadi rasanya kayak gitu ya. Tapi begitu dihadirkan dengan teman-teman yang ternyata teman-teman itu jauh lebih hebat, itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Kita belajar dari berbagai macam sekolah, berbagai macam budaya, berbagai macam teman yang ternyata mereka itu sangat kaya, sangat beragam. Sama-sama guru PAUD loh ya, sama-sama guru PAUD itu ternyata luar biasa. Kalau orang melihat yang di objeknya itu sama ya, anak-anak usia dini, tapi ternyata dari satu daerah dengan daerah yang lain ada treatment yang berbeda, ada budaya yang berbeda yang kemudian, oh ternyata ini sangat memperkaya saya. Itu adalah hal pertama yang saya pelajari. Bagaimana problem solving terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah itu tuh juga benar-benar saya dapetin gitu kan, selain materi-materi tadi yang disebutkan. Mungkin Bu Kamila juga punya banyak pengalaman lain yang lebih banyak. Betul sekali Bu Awal. Kebetulan saya mengambil tema outdoor learning, di mana pada PAUD di Indonesia ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran di luar ruang kelas, karena kita sering banget yang namanya mengajak anak-anak PAUD itu untuk belajar di luar ruangan. Tapi saat mengikuti program mikrokredensial ini, wah Masya Allah luar biasa. Ternyata dari seluruh peserta, ini kan se-Indonesia Raya ya, saya menemukan banyak sekali inspirasi-inspirasi baru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran outdoor learning yang bisa saya petik dari beragam kekayaan budaya permainan tradisional dari seluruh Indonesia, adat istiadat dari seluruh Indonesia. Kemudian saya juga bisa menyaksikan video-video pembelajaran outdoor learning dari anak-anak di Australia sana, yang mana pastinya kekayaan alamnya berbeda dengan kita di Indonesia. Dengan hutan-hutannya mereka, dengan pohon-pohonnya yang tinggi, atau manakala salju-salju turun, anak-anak itu pakai jaket yang tebal gitu kan, lari-lari, manjat-manjat pohon, itu sangat menginspirasi saya sekali untuk menciptakan pembelajaran outdoor learning yang lebih bervariasi dan lebih bermanfaat untuk perkembangan anak-anak PAUD dalam segala bidang. Wah, kita nggak kalah hebat ya dengan yang ada Tentu. di Australia, karena Indonesia itu kaya dengan budaya, kaya dengan ragam permainan tradisional seperti yang tadi diceritakan oleh Mila ya. Dan itu bisa dikembangkan ya saat Bisa pelatihan banget. mikrokredensial itu. Sahabat Guru PAUD dan Dikmas, nah tadi Bu Awal dan Bu Mila sudah menceritakan. Saya ingat Bu Mila, karena kita kan satu kelas ya waktu itu, kita ada syuting, membuat video pendek tentang keseharian apa yang dialami oleh kita sebagai guru di sekolahnya masing-masing. Menarik sekali Itu seru sepertinya. banget. Nah, kita boleh loh jadi artis ya Bu Mila dan Bu Awal gitu. Dari situ kita membuat tentang drama, bagaimana mengatasi anak, apa yang biasanya terjadi di kehidupan anak-anak di sekolah itu seperti apa ya Bu Mila. Dan itu prosesnya itu kita asik loh teman-teman, sahabat Guru PAUD dan Dikmas. Kita sampai syuting di lorong-lorong ya Bu Awal ya. Terus Iya, gimana betul. lagi ya Bu Awal waktu itu? Ada yang di kamar, ada yang di Iya. lobi, bahkan ada tamu yang tertunda nggak bisa masuk Nah. hotel karena ada proses pengambilan video itu ya. Dan dari situ kita juga dikasih pertanyaan dari tamu-tamu, ini sedang apa sih, acara apa, sedang kok seru ngapain? banget, ngapain di lorong hotel, itu seru banget, keren ya Bu Awal ya. Betul. Jadi sahabat Guru PAUD dan Dikmas, mengikuti pelatihan mikrokredensial ini keuntungannya banyak banget, hal-hal seru dan menarik yang akan kita ambil ya dari pelatihan ini. Nah, sahabat Guru PAUD dan Dikmas, pastinya sudah ada rasa, wah sepertinya seru nih, saya ingin ikut nih program pelatihan mikrokredensial ini. Inspirasinya tadi yang sudah didapatkan dari Bu Awal, Bu Mila, dan saya sendiri yang juga pernah mengikuti program mikrokredensial ini, setidaknya membuka mata hati kita sebagai guru PAUD untuk selalu mengasah kompetensi yang harus dimiliki gitu ya Bu Awal dan Bu Mila ya, sharing dengan teman-teman.
Nah, setelah mengikuti program pelatihan mikrokredensian ini, bagaimana Bu Awal dan Bu Mila menerapkan pembelajarannya di dalam kelas? Kalau di TK saya sendiri, yaitu TK Pertiwi Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, setiap hari Sabtu itu kami memiliki program yang namanya adalah Sabtu Ceria. Setiap hari Sabtu, kami mengajak siswa-siswi kami untuk belajar di luar ruangan atau outdoor learning, yang mana salah satu bentuk implementasi yang saya terapkan di Taman Kanak-kanak adalah kebetulan nih di desa saya, yaitu Desa Losari Kidul, punya aset taman. Kami menamakannya Taman Pengkolan. Jadi taman ini dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat sekitar, di mana Taman Pengkolan ini jaraknya hanya sekitar 200 atau 300 meter dari TK. So, kami mengajak anak-anak untuk berjalan kaki menuju Taman Pengkolan, yang mana kita semua tahu bahwa berjalan kaki di pagi hari bisa mensupport tumbuh kembang anak, di mana anak bisa mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari pagi. Walaupun jarak dari TK ke Taman Pengkolan ini cukup dekat, namun kami sebagai guru juga harus tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan anak-anak saat berjalan kaki. Seperti yang kami pelajari juga dalam program mikrokredensial yang saya ikuti, bahwa guru juga harus pandai menganalisis berbagai macam dampak-dampak berbahaya yang mungkin bisa mengakibatkan kecelakaan bagi anak-anak. Misalnya saja saat anak berjalan kaki menuju Taman Pengkolan, kita harus memperhatikan lalu lalang kendaraan. Barangkali anak itu kan anak yang aktif ya, sering kadang ada lari-lari, ada kejar-kejaran. Kita harus siap sebagai supervisor atau sebagai mengawasi anak-anak agar selamat sampai tujuan. Kemudian kegiatan apa sih yang anak-anak lakukan di Taman Pengkolan itu? Yang pertama, saya memperkenalkan pembelajaran numerasi kepada anak-anak dengan cara kami guru-guru mengajak anak-anak untuk mengumpulkan berbagai macam batu dengan beragam ukuran dan dengan jumlah tertentu, yang mana batu-batu tersebut bisa anak-anak klasifikasikan berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya. Kemudian batu-batu itu anak-anak susun menjadi bentuk angka. Misal dari angka, anak-anak menyusun batu menjadi bentuk angka 2 pakai batu. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa mengenal angka, itu anak-anak bisa menggunakan papan kardus yang sudah kami tulisi dengan spidol angka 2-nya. Jadi anak tinggal mengikuti polanya. Untuk anak-anak yang sudah pandai mengenal angka, bisa langsung menyusun batunya di atas rerumputan. Ini juga merupakan salah satu bentuk pembelajaran diferensiasi yang telah kami lakukan di sekolah kami. Luar biasa ya Bu Mila, pasti anak-anak senang sekali Pastinya. karena pembelajarannya sudah bermain gitu ya, dan anak-anak seru sekali ya melakukan itu semuanya ya Bu Mila. Dan hal yang terpenting bahwa pembelajaran outdoor learning ini dapat menimbulkan kebahagiaan. Kelihatan sekali tuh di rona wajah anak-anak tuh sangat bersemangat kalau sudah hari Sabtu. Mereka nggak sabar. Ayo Bu Guru, kapan kita belajar di lapangan lagi? Ayo Bu Guru, kapan kita belajar di sungai lagi, di sawah lagi? Nah, itu salah satu pentingnya manfaat pembelajaran outdoor learning yang harus kita terapkan pada anak-anak kita agar pembelajaran yang kita selenggarakan selalu bernuansa riang, gembira, santai, dan bahagia. Kita juga kan sebagai orang dewasa kayaknya kalau di dalam kelas terus kayak stres, pusing gitu. Sekalinya diajak keluar kan, wah, ternyata sangat happy. anak-anak itu nggak harus belajarnya di dalam kelas terus. Tidak dong. Jadi boleh dong kita ajak ke lapangan, wajib, ke sawah, wajib kalau itu. sekolahnya deket dengan tempat-tempat yang menarik ya Bu Mila ya. Itulah pentingnya kita harus mengenali aset lingkungan sekitar yang ada di sekeliling sekolah kita. Apakah kita memiliki aset persawahan, atau pegunungan, atau peternakan, atau tempat-tempat cagar budaya nasional lainnya, itu bisa kita manfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran outdoor learning. Luar biasa. Di desa pun ternyata sekarang pembelajaran yang outdoor learning itu bagus ya. Kalau Bu Awal, bagaimana Bu Awal situasi sekolahnya Bu Awal?
situasi sekolah saya di kota. Iya. Dan ternyata memang tepat ya ketika saya mengikuti microcredential yang temanya Teacher Parents Collaboration Program. Jadi itu adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi sebenarnya sekolah dan orang tua ini adalah sebuah sinergi yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pendidikan ya. Bahkan jauh-jauh hari Ki Hajar Dewantoro juga sudah menyampaikan bahwa Tripusat Pendidikan itu nggak bisa ditinggalin karena Tripusat Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan pendidikan, yaitu sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat. Nah, sayangnya di era globalisasi saat ini banyak orang menganggap bahwa udah nggak zaman nih. Banyak orang tua kita yang merasa bahwa kalau udah nyekolahin anak ya sudah cukup guru dan sekolah saja yang menjadi menyerahkan sepenuhnya gitu menyerahkan ke sekolah. Pendidikan sepenuhnya ke sekolah. Nah ternyata itu tuh nggak bisa diterus-terusin gitu kan. Justru anak-anak harus dikembalikan lagi kepada keluarganya, dan itu butuh kerjasama yang bagus antara orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Kalau masyarakat kita cukup berat nih tantangannya saat ini ya, ketika perkembangan teknologi saat ini, era digitalisasi yang sungguh pesat itu menjadi tantangan yang besar. Jadi ketika masyarakat nggak bisa diharapkan, maka orang tua dan keluarga dan sekolah inilah yang akan menjadi kunci sebagai pusat pendidikan. Alhamdulillah di sekolah saya sudah beberapa kali, memang sudah cukup lama memiliki program sepekan bersama ibu. Kalau dulu itu sepekan bersama ibu, kemudian di beberapa tahun terakhir kita adakan sepekan bersama ayah. Tapi kurang kuat nih. Ternyata setelah saya mengikuti microcredential ini bisa semakin menguatkan program tersebut, sehingga program sepekan bersama ayah ini tidak hanya sekedar program gitu. Kita paham filosofinya. Kenapa sih itu harus dilakukan? Jadi sepekan bersama ayah ini adalah menghadirkan ayah dalam waktu sepekan. Kalau ibu tuh sepekan bisa jalan benar-benar sepekan gitu, tetapi ketika ayah itu benar-benar butuh waktu yang cukup panjang untuk ya udah bisanya kapan. Kadang ada ayah yang dinasnya di luar kota dan atau nego ya Bu awal. Dan nego. Jadi akhirnya saya sampaikan itu, teman-teman dan orang tua sepakat untuk melaksanakan. Alhamdulillah berjalan. Ayah-ayah itu datang ke sekolah dengan berbagai karakter yang luar biasa. Kalau ayah yang memang guru, mungkin mereka bisa nyampein pembelajaran ke anak-anaknya, bermain dan belajar bersama anak-anak. Tapi kalau ayahnya yang punya pekerjaan lain yang mungkin jauh dari dunia anak-anak tuh kadang mereka bingung. Tapi apapun yang terjadi, ayah itu tetap harus datang ke sekolah meskipun mereka akhirnya hanya datang untuk bagi-bagi kue, bagi-bagi souvenir ke anak-anak gitu. Itu sungguh berkesan buat anak. Dan yang lebih menggembirakan lagi ketika saya sampaikan ini ke pihak yayasan, kemudian bercerita bahwa banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dengan kerjasama sekolah dan orang tua ini, maka dicanangkanlah untuk tahun depan insya Allah nih, sepekan bersama ayah itu tidak hanya di TK saja, tetapi nanti bisa di jenjang yang lebih tinggi. Jadi orang tua tidak lepas begitu saja untuk pendidikan anak-anaknya. Begitu Bu Evin. Luar biasa Bu awalnya. Keren sekali. Saya boleh ya berbagi ini Boleh, sedikit juga silakan, dari ya. program pelatihan microcredential tentang keterlibatan orang tua. Jadi kalau saya terapkan di kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi orang tua diajak untuk membuat proyek bersama dengan anak-anaknya. Kami membuat ekoprint, kami membuat telur asin, kami outing class, dan itu seru. Orang tua ternyata tahu karakter anak saya. Ini ya Bu ya, ternyata dia asik kalau diajak melukis. Dia senang sekali ketika saya bisa menghadiri kegiatan di sekolah. Saya senang sekali mama bisa datang. Hal-hal yang itu yang bisa menguatkan. Jadi anak-anak itu tadi yang disampaikan Bu Mila di awal, kita pingin anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang bahagia. Tentu saja ya itu. Iya. Sahabat Guru PAUD dan Dikmas, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, boleh nggak Bu Mila dan Bu Awal memberikan closing statement untuk sahabat Guru PAUD dan Dikmas? Silakan Bu Mila dan Bu Awal. Baik, saya mengajak seluruh rekan sahabat Guru PAUD Dikmas untuk mengikuti program microcredential yang luar biasa ini,
karena ilmunya sangat bermanfaat dan saya jamin tidak akan menyesal untuk mengikuti program ini. Segera ikuti programnya ya. Oke, mikrokredensial adalah sebuah kesempatan emas untuk kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang pendidik PAUD yang berkualitas. Jangan pernah takut tantangan sebelum kau mengalahkannya. Dan yang pasti ingatlah sebuah pesan dari guru saya. Guru yang sudah tidak mau belajar sebaiknya dia berhenti mengajar. Jadi yuk tetap semangat dan ikuti terus program-program dari bidang guru PAUD dan Dikmas. Terima kasih Bu Mila dan Bu Awal. Sama-sama. Sahabat guru PAUD dan Dikmas serta Bu Mila dan Bu Awal, saya masih punya pantun ya untuk mengakhiri Wah, acara hari ini. pasti keren nih Nah, pantunnya. nanti Bu Mila dan Bu Awal bilang cakep loh, Siap, jangan lupa. Jalan-jalan ke pasar, mampir ke toko emas. Cakep. Jangan lupa beli ikan bawal. Cakep. Ayo sahabat guru PAUD dan Dikmas, Cakep. rame-rame daftar program pelatihan mikrokredensial. Cakep.